Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitriana Azahra. Di sini saya ingin menjelaskan final project akuntansi keuangan menengah 2 tentang cash flow, yang dimana di sini saya ingin membuat cash flow pada bulan Oktober. Untuk itu, perlu mencari eh, kita perlu membuat transaksi pada bulan September terlebih dahulu untuk bisa dibandingkan dengan transaksi yang ada di bulan Oktober. Nah, di sini saya sudah membuat usaha jasa yang dimana Printology Studio didirikan oleh saya sendiri pada tahun 2025 sebagai usaha yang bergerak di bidang jasa fotokopi dan juga print. Usaha ini hadir untuk memberikan layanan cetak yang yang cepat, berkualitas, dan juga terjangkau bagi kebutuhan masyarakat. Nah, di sini sudah ada transaksi pada bulan Septembernya, mulai dari J1 hingga J3, lalu juga ada ledger, dan juga ada post-closing trial balance, hingga classified statement of financial position. Lalu juga di sini sudah ada transaksi pada bulan Oktober, yang dimana di sini sudah ada J1 sampai J3, terus juga ada trial balance, adjusted, terus income statement, return earning, dan sebagainya. Nah, selanjutnya di sini langsung masuk ke cash flow-nya jika sudah ada data transaksi pada 2 bulan tersebut. Eh, tapi sebelum membuat cash flow sendiri, di sini kita harus membuat comparative classified statement of financial position, yang dimana komparatif ini disebut komparatif karena laporan ini menyajikan dua periode sekaligus untuk dibandingkan, misalnya posisi per 30 September dan juga per 31 Oktober. Dengan format ini, kita juga bisa melihat perubahan dari bulan ke bulan, apakah arus kas itu naik atau turun, dan bagaimana dampaknya terhadap total aset dan juga maupun ekuitas. Terus, di sini kita bisa lihat kalau misalkan cash-nya itu dia bertambah sebesar 6.400.000, lalu ada account receivable yang berkurang sebesar 5.300.000, dan juga ada supplies yang berkurang sebesar 200.000, dan ada yang bertambah juga short term investment, prepaid advertising, terus juga ada accumulated depreciation, dan juga equipment. Terus yang decrease-nya juga ada prepaid insurance. Nah, ini yang tidak mempengaruhi, yaitu land sama buildings, karena tidak ada perubahan di bulan September maupun Oktober. Nah, terus di sini selanjutnya ada equity dan liability-nya. Di sini juga tidak ada perubahan pada share capital ordinary dan juga notes payable. Lalu di sini juga ada increase pada return earning, treasury share, unearned service revenue, salaries and wage payable, interest payable, dan juga account payable. Yang dimana kalau misalkan kita jumlahin itu totalnya sama, sebesar 8.450.000. Nah, selanjutnya di sini ada indirect method untuk statement of cash flow, karena setelah kita komparatif langsung membuat statement of cash flow-nya. Pertama, indirect terlebih dahulu, ini adalah cara menyusun laporan arus kas dari operating activities dengan memulai dari net income. Angka laba bersih ini kemudian nantinya itu disesuaikan dengan transaksi non-cash seperti depreciation expense, loss on disposal of equipment, dan juga gain of sell of investment, dan juga uh, current asset yang ada di statement of financial position. Nah, di sini bisa kita lihat kalau misalkan cash flow itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada cash flow from operating activities, terus ada cash flow from investing activities, lalu ada cash flow from financing activities. Nah, kita hitung dulu dari operating activities-nya, itu masukkan net income-nya 7.950.000. Jadi di sini gimana cara perhitungannya? Itu kalau misalkan current asetnya decrease, maka cash-nya itu increase. Contohnya, jika account receivable-nya turun, berarti kan pelanggan sudah membayar sehingga cash-nya itu masuk. Kalau misalkan current asetnya increase, berarti cash-nya itu decrease. Misalnya, prepaid advertising naik, berarti perusahaan membayar di muka alias cash-nya itu keluar. Terus kalau misalkan current liability increase, berarti cash-nya itu juga increase karena contohnya akun payable naik, berarti perusahaan menunda pembayaran, kas tetap di tangan. Lalu kalau misalkan current asset current liabilities-nya itu decrease, maka cash-nya itu juga decrease. Misalnya salaries payable turun, berarti perusahaan melunasi gaji, maka cash-nya itu kan keluar. Nah, kita lihat dari ini net income-nya itu 7.950.000.
Lalu nanti dijumlahkan dengan depreciation expense 950 yang sudah dihitung di bagian komparatif. Terus ada loss and disposal, ini dilihat juga dari dari income statement. Terus ada gain on sale-nya juga sebesar 500, ini minus karena dia dikurang. Terus juga ada increase in unearned revenue yang harus ditambah, terus salaries and wage payable, interest payable, account payable, terus ada decrease in account receivable sebesar 5.300.000 yang dilihat dari komparatifnya, terus juga ada decrease in supplies, terus ada prepaid advertising dan juga prepaid insurance. Yang dimana jika di total net cash provided by operating activities-nya itu sebesar 19.400.000 dari jumlahan net income sampai yang di sini. Nah, terus selanjutnya ada cash flow from investing activities, yang dimana di sini ada purchase of equipment, yang dimana ini netnya sebesar minus 1 juta, terus ada purchase of short term investment sebesar netnya itu 7.500.000. Terus di sini jadinya kalau misalkan net cash provided by investing activities-nya itu 8.500.000 minus. Lalu selanjutnya ada cash flow from financing activities, yang dimana ini ada payment of cash dividend. Karena dia itu membayar dividen, maka dia berkurang juga minus 2 juta. Terus habis itu ada purchase of treasury share, karena dia membeli treasury, maka keluar uang juga 2.500.000, sehingga net cash provided by financing activities-nya itu sebesar minus 4.500.000. Maka jika ditotal dari yang operating activities, investing activities, dan juga finance activities itu menghasilkan net increase in cash, yang dimana ini totalnya adalah 6.400.000. Nah, dari sini kita jumlahkan dengan cash at beginning of period September 30. Ini diambil dari yang classified statement 43.950 pada bulan September. Nah, di sini kalau misalkan dijumlahkan 6.400.000 tambah 43.950 itu menghasilkan cash at end of period, yaitu pada bulan Oktober 31 sebesar 50.350. Nah, ini harus balance dengan yang ada di sini. Maka bisa dilihat kalau misalkan ini itu ada peningkatan kas bersih. Terus juga saldo akhirnya itu sama dengan yang ada di statement of financial position. Nah, selanjutnya ada di sini direct method, yang dimana statement of cash flow direct method ini adalah cara menyusun laporan arus kas dari operating activities dengan langsung menunjukkan kas yang benar-benar diterima dan juga kas yang benar-benar dibayarkan selama periode. Nah, bedanya dengan indirect method yang dimulai dari net income lalu melakukan penyesuaian, direct method ini lebih sederhana karena langsung menampilkan arus kas masuk dan juga kas keluar. Nah, di sini juga terbagi menjadi 3, ada cash flow from operating activities, ya di mana ini nanti terdiri ada cash receive dan juga cash payment. Nah, terus ada juga cash flow from investing activities, terus ada cash flow from financing activities. Nah, di sini cash receive-nya itu cash yang benar-benar masuk dari penjualan jasa, yang dimana di sini sebesar 31.700.000 ini benar-benar diterima dari pelanggan selama bulan Oktober. Nah, itu diambil dari service revenue sebesar 23.400.000, lalu diambil dari account receivable-nya sebesar 5.300.000 dan juga diambil dari unearned service revenue yaitu sebesar 3 juta, maka menghasilkan 31.700.000. Lalu ada cash paid to employee, ada cash payment yang terdiri dari cash paid to employees, ini yaitu sebesar 7.400.000, yang dimana ini membayar gaji dan upah yang sudah dibayar. Nah, terus juga ada cash payment to suppliers, yang dimana ini pembayaran kepada pemasok untuk supplies dan juga kebutuhan operasional seperti misalkan maintenance expense, utilities expense, terus juga lain sebagainya. Nah, itu sebesar 4.900.000. Maka di sini menghasilkan net cash provided by operating activities-nya itu 19.400.000. Nah, ini harus sama dengan yang ada di net cash provided by operating activities pada indirect method-nya juga.
Terus di sini selanjutnya ada cash flow from investing activities, yang di sini ada purchase of equipment pada net, yaitu sebesar ini dikurang juga minus 1 juta. Terus habis itu ada purchase of short term investment pada net juga, itu sebesar minus 7.500.000. Nah, di sini menunjukkan bahwa angka ini ditampilkan sudah hasil bersih dari penjualan dan juga pembeliannya. Terus net cash provided in investing activities-nya itu sebesar minus 8.500.000. Nah, jika dijumlahkan. Nah, lalu di sini ada cash flow from financing activities, yang dimana ini terdiri dari payment of cash dividends yang sebesar 2 juta dan juga purchase of treasury share sebesar 2.500.000. Nah, ini minus juga seperti yang tadi sudah dijelaskan. Nah, maka net cash provided by financing activity-nya juga 4.500.000. Di sini bisa kita lihat net increase in cash-nya itu 6.400.000. Hasilnya juga sama seperti yang ada di indirect method. Dan cash at beginning of period-nya itu September 30 kan 43.950. Maka di sini kalau kita hitung juga cash at end of period-nya itu 50.350. Nah, di sini jadinya bisa kita lihat kalau misalkan dari direct method itu sendiri, dia langsung menunjukkan kas masuk dari pelanggan dan juga kas keluar untuk gaji atau pemasok, sehingga dia lebih mudah dipahami. Tapi kalau misalkan indirect method itu mulai dari laba bersih, lalu menyesuaikan dengan perubahan akun di neraca, sehingga dia itu lebih analitis. Jadi hasil akhirnya pun tetap sama, cuman beda metodenya aja. Jadi ini sebesar uh, hasil dari sisa cash di statement of financial position. Itu sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.